Ya, mungkin pertanyaan pertama sih, jadi gimana sih cara bikin brand ya yang bisa sekeren seperti Tuku gitu? Ketika bikin brand, orang sangat kagum gitu sama brand Tuku. Masuk pengguna-penggunanya ya bisa sangat punya ownership sama brandnya. Mungkin aku harus disclaimer dari awal adalah rencana untuk menjadi keren itu aku tidak ada. Tapi message yang paling awal kita kejar adalah kan tadi ningkatin konsumsi kopi Indonesia itu Pak. Nah, untuk melakukan itu kita tuh sadar bahwa para senior di industri ini udah banyak yang main kopi. Aku cuma berusaha mencari gap lain yang supaya bukan masalah kita memenangi pasar, tapi lebih ke arah bagaimana kita memberikan warna baru sehingga nanti kita punya perbedaan yang dimana perbedaan tersebut syukur-syukur menjawab kebutuhan dan akhirnya pada kita menjawab kebutuhan kita selalu diingat dan memberikan kesan di hati konsumen atau dalam hal ini tetangga toko gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang ngebangun brandnya gimana, aku nggak ada spesifik rencana strategi khusus, tapi yang aku tahu ya tadi memberi kesan itu harusnya membuat kita lebih long term, lebih sustain ke depannya. Bukan masalah kita jadi kopi paling enak, bukan harus jadi tempat yang paling cozy misalnya, tapi benar-benar lebih ke arah pada saat mereka mencari yang tempatnya yang kayak Tuku, produk yang kayak Tuku, mereka akan selalu ingat gitu. Jadi aku cuma berusaha untuk selalu relevan dan diingat sama tetangga Tuku semua. Kalau hal pertama yang saat itu dipikirkan Tuku ya, apa sih misalkan terkait tadi ya, gap apa sih yang pengen diisi Tuku saat itu dan akhirnya berkembang kan sampai 9 tahun sekarang? Oke, kalau dulu soalnya waktu itu ngobrol sama petani sih kebanyakan gitu. Jadi petaniku tuh lebih ke arah aku ngerasanya aku butuh bantuan mereka secara bisnis, aku butuh harga yang lebih ekonomis, tapi aku ngerasanya aku nggak bisa minta banyak sebelum aku ngasih juga kan. Nah, di petani itu paling penting adalah bukan dikasih bantuan, melainkan memberikan sebuah order yang sustain, order yang tidak putus sehingga mereka lebih jelas lah ke depannya. Nah, dari situ aku merasa karena aku sudah membangun hubungan di hulu tersebut, kemudian aku ngulik secara produk dan aku mencoba mendengar dari konsumen. Nah, akhirnya benar validasi bahwa konsumsi kopi Indonesia itu tidak meningkat. Gapnya itu hanya karena ketersediaan produk sama affordable produk gitu. Nah, jadi sekarang bagaimana aku mencari sebuah rasa yang disenangi sama warga sekitar Cepete pada saat itu, dan akhirnya aku mencoba untuk lebih mencari sisi ekonomisnya dengan bagaimana aku berkoordinasi dengan di hulu dan aku harus mengolah produknya seperti apa. Sebenarnya itu sih yang coba aku kejar sebenarnya. Jadi sebenarnya startingnya dari petani mas, ketika mendevelop Tuku secara keseluruhan ya. Sebenarnya startingnya di mana aku sebenarnya anaknya hilir banget mas. Aku mencoba pada saat Tuku membangun sebuah market, aku harus dengar konsumen dulu. Produk harus ada relevansinya, tapi untuk kita punya sebuah advantage, kita punya economies of scale, tentunya kita harus punya volume yang besar, dan untuk punya volume yang besar, aku harus membangun ini di industri yang lebih besar lagi, which aku harus narik ke hulu ternyata. Dan ternyata itu betul, kita punya competitive advantage di sana karena memang kita sebagai negara produsen juga kan. Nah, disitulah aku berharap bagaimana mentransform Indonesia sebagai negara produsen yang fokusnya kita produksi Robusta dan Arabica saja, terus kebanyakan diekspor. Bagaimana kita meningkatkan konsumsi di dalam negeri yang membuat akhirnya serapan itu juga semakin besar dan aku punya economies of scale yang lebih baik. Makanya cara terbaiknya adalah menemukan sebuah kopi yang kira-kira membuat masyarakat sekitar menjadi dari jarang ngopi jadi lebih sering ngopi. Kalau cara Tuku mengetahui kebutuhan user tuh kayak gimana mas? Maksudnya apakah ditanya, melakukan survei atau ada format lain yang sangat Tuku banget itu yang dilakukan? Kalau yang sangat Tuku banget, memang kita cukup sederhana, kita ngobrol aja sih sebenarnya. Jadi Tuku mencoba ngobrol, makanya kenapa namanya jadi tetangga banget, karena memang prosesnya itu es kopi susu tidak ada dari awal. Es kopi susu adanya pas 4 bulan, 5 bulan setelah berjalan. Berarti itu kan bukti bahwa es kopi susu adalah
cara tuku, teman-teman di dalam barista tuku menjawab keinginan dari tetangga tuku semua. Makanya kami punya message bagaimana kita memang lahir karena mimpi untuk berkontribusi terhadap kopi Indonesia, tapi besar karena tetangga tuku gitu. Jadi lahir karena mimpi, besar karena tetangga itu adalah sebuah message yang coba kami pegang teguh, bahwa sebesar-besar kami yang akan lebih bermakna adalah kalau kami memberikan manfaat yang lebih jelas buat tetangga tuku atau konsumen kami tadi sebenarnya. Waktu itu ketika ngomongin kopi susu ya Mas, tahu bahwa ini ada kebutuhan atau ada kebutuhan konsumen bahwa kayaknya perlu deliver produk kopi susu itu dari tadi, apakah dari baristanya atau Mas Tio lagi eksperimen akhirnya ketemu Dari formula konsumen. itu dari konsumen. Jadi kalau tuku dulu kita punya produk dari harga 5.000 perak, kopi gelasan plastik ditaruh di cool box. Ada kopi 8.000, 9.000, 10.000, kopinya kecil, kopi susu tetangga dan kopi hitam tetangga, tapi hanya panas. Kemudian 18.000 untuk yang cup normalnya, kemudian ada yang 25.000 untuk yang grade specialty-nya, dan akhirnya di 35.000 buat yang pakai caramel sauce, sirup-sirupan gitu. Itu kami mencoba men-skimming kira-kira preferensi rasanya ada di mana sebenarnya. Nah dari situ banyak nih tamu-tamu mulai banyak berdatangan. Ada yang pesan yang kopi panas, ada yang cappuccino, ada yang kopi setengah kecil karena murah 9.000, 10.000. Tapi ya cuaca kayak sekarang ini tidak berbohong bahwa oh iya ya, Indonesia tuh negaranya cukup tropis, kita butuh sesuatu yang lebih segar. Jadi aku harus mentransfer kopi yang seru ini, Indonesia ini, baik yang specialty maupun yang grade satunya, untuk menjadi sebuah minuman yang tetap diminati meskipun dalam bentuk dingin. Biasanya orang bilang kalau udah kopi dingin, kok pakai susu, pakai gula, kopi apa aja sama aja. Tapi ternyata kami juga belajar, oh enggak kok, betul ternyata kalau tetangga tuku sering minum es kopi pun, mereka kan juga akan tahu, mereka bisa mengapresiasi lebih. Makanya kami mencoba mendalami lebih dalam lagi permintaan ada kopi dulu. Jadi aku sebagai barista harus bikin kopi tergantung ada mas siapa kopinya apa, mbak siapa kopinya apa, spesifik karena dia udah regular gitu. Nah supaya aku tidak pusing, aku bikin jadi satu, terus aku kasih ke mereka kalau rasanya aja gimana. Dan alhamdulillah mereka juga boleh yuk yang lebih pahit dikit, mau lebih creamy sedikit, carilah sweet spotnya. Dan akhirnya terciptalah rasa si kopi susu tetangga ini. Bisa ini nggak Mas, kan banyak cerita ketika menemukan suatu produk yang sangat sangat brilian itu melewati banyak kegagalan. Itu kayak ada yang nemuin lampu torch, berapa kali eksperimen. Kalau kopi susu ini melakukan beberapa kali eksperimen sampai akhirnya formulanya, wah ini ternyata formula yang bisa diterima sama banyak orang. Sebenarnya kalau dibilang formulanya, kayaknya itu sudah berjalan 2,5 tahun ya. Gitu. Tapi formulanya tidak langsung es kopi susu. Kayaknya aku melakukan itu di brandku sebelumnya namanya Toots House. Jadi sepulangku dari World Barista Championship di Melbourne, aku waktu itu nonton, mempelajari coffee bean di sana. Yang aku lihat adalah mereka di Melbourne minum kopi bukan karena kopinya enak banget, tapi lebih ke arah nyambung antara apa yang mau mereka jual sama apa yang diminta sama konsumennya. Nah, jadi aku kejar adalah skenanya, bagaimana di Jakarta bisa terjadi kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ semua aku merasa proses si pembentukan rasa dan penggunaan kopinya dan aku roastingannya itu aku coba terus sepulang. Tapi kan belum ada tuku saat itu, ada Toots House. Jadi Toots House Cafe ini aku coba tuh aku bahkan bikin kopi hitam pakai soda, kopi hitam pakai jeruk, kemudian bikin es latte pakai vanilla dan sunkiss juga, untuk mengcater lebih banyak waktu itu kaum perempuan untuk minum kopi lebih banyak. Karena kan kalau kita dapetin market itu berarti kan konsumsinya akan lebih tinggi kan. Terus akhirnya bikin pakai gula merah, dan akhirnya gula merah itu tertransform menjadi kopi tetangga kecil yang panas gitu tuh, dan sampailah jadi lagi buat bikin es kopi susu akhirnya. Jadi sebenarnya kalau di tukunya mungkin berjalannya 4-5 bulan, tapi prosesku bergelut di industri mencari minuman kopi ini mungkin 2 tahunan lebih. Jadi bisa bilang 2,5 tahun sampai akhirnya menemukan produk yang unggulannya ya saat itu, dan pelopor ya, dan pendobrak juga kayaknya di Indonesia ya.
aku nggak tahu sih sebenarnya aku seawal itu apa tidak, tapi mungkin pada saat itu bergaung, gaung itu terdengar sekali pada saat suku berjalan. Tapi aku yakin sudah ada kan, Masih ada ya. kayak aku yang lihat di Singapura, di Malaysia ada gula Melaka gitu itu ya kan, meskipun berbeda dengan gula aren yang kami gunakan, tapi kami rasa the whole konsepnya juga demikian. Karena aku pun bikin gula aren itu juga terinspirasi dari karamel juga kok, tapi aku mencari caramelize gula apa yang kira-kira masih ada cita rasa Indonesianya. Sampailah momen aku ketemu tukang cendol, aku penasaran saat ngeliat gula itu diangkat, dia lagi nuang, gimana aku bisa bikin itu di minumanku. Meskipun pas aku bikin pertama kali itu nggak cocok menurut aku, terlalu legit, terlalu nggak ngeblend lah. Tapi pas aku bikin gula arennya sendiri, alhamdulillah terjadilah es kopi Sipang itu. Kalau ngomongin soal inovasi, pasti kan Suku juga terus berjalan. Inovasi kan nggak hanya ingin berhenti di kopi susu aja ya. Pasti lagi menyiapkan beberapa nih produk-produk lain yang bakal mudah-mudahan bisa jadi besar lagi. Bisa ini nggak? Ada yang bisa di-sharing nggak? Kira-kira apa sih yang lagi disiapkan atau memang udah lagi berjalan kayaknya bakal jadi sesuatu yang besar nih di masa depan atau mungkin dalam waktu nggak lama lagi? Kalau besar atau enggak, aku nggak tahu. Iya. Tapi kami di Tuku sudah 9 tahun berjalan ini, kita sudah banyak sibuk tentang meningkatkan konsumsi kopi Indonesia. Kita sekarang sudah masuk ke fase kedua, yaitu dan masuk ke fase ketiga juga sebenarnya, memasuki di momen memperbaiki apresiasi terhadap kopi Indonesia dan juga memperkuat ekosistem. Nah, melihat ekosistemnya, Indonesia itu adanya keberagaman. Kopinya Indonesia sangat beragam. Secara rasa, secara harga dan sebagainya. Jadi itu harus di-highlight lebih. Dan supaya bisa di-highlight lebih, kami harus menyiapkan komunitas atau konsumen yang mengapresiasi lebih. Makanya saat ini kami dalam proses menunjukkan berbagai macam es kopi, namun meng-highlight keberagaman Indonesia itu sendiri. Bisa karena beansnya, bisa karena susunya, bisa karena gulanya. Tapi yang jelas kami hanya ingin pada saat kami membesar, kalau kami bisa men-source itu lokal dan itu berada dari sesuatu yang sangat sederhana, semoga kesederhanaan itu dan lokal itu memberikan impact yang lebih besar, memberikan keberkatan yang lebih besar buat orang banyak, dan akhirnya akan terbentuklah satu gelombang baru lagi terhadap es kopi ini gitu. Tapi ya formatnya atau produknya seperti apa, kami juga lagi menggodok, terus kami lagi tes, kami ntar dapat feedback, kami akan ubah lagi. Jadi ini semuanya benar-benar kolaborasi antara kami dan tetangga Tuku semua. Tapi itu udah mulai berjalan ya Mas? Sudah. Mas, sorry, bisa samakan persepsi nggak? Memberikan apresiasi lebih itu seperti apa sih maksudnya? Memperbaiki apresiasi lebih ke arah, sekarang kita harus membahas, ada yang tahu nggak kopi Tuku tuh pakainya Arabica atau Robusta? Oh, saya belum tahu. Betul, karena ada yang bilang biasanya kalau kopinya murah biasanya pakai Robusta. Tapi kami dari awal kami pakai 100% Arabica yang grade-nya pun juga mendekati, bisa dibilang bahkan specialty grade juga, tapi kamu tidak menggunakan terminologi tersebut. Hanya karena kami punya certain rasa yang kami incar supaya es kopi susu kami punya ciri khas sendiri. Tapi kami juga tidak mau Robusta didiskreditkan bahwa pokoknya kalau kopi murah itu Robusta. Aku rasa Robusta juga punya karakter tersendiri yang membedakan Robusta kita sama Vietnam dan tempat lain gitu kan. Jadi aku berharapnya memperbaiki apresiasi ini justru tidak membuat benar salahnya, melainkan lebih ke arah lebih ke arah menyesuaikan proses memperbaiki menyesuaikan proses pemahaman yang akhirnya mereka harus berekspektasi saat minum kopi Robusta itu nggak harus murah, tapi lebih karena aku mau cari yang rasanya lebih kick, kafeinnya lebih tinggi. Saat mau minum Arabica, nggak apa-apa Arabica lebih asam, tapi nanti ada aftertaste yang seperti apa, mungkin lagi nanti ada Liberica dan sebagainya. Jadi lebih ke arah kami tidak mau mengkotak-kotakan segala sesuatunya, karena pada dasarnya semuanya bisa bermanfaat di porsinya masing-masing. Even kopi instan, even kopi specialty yang mungkin dijualnya cukup mahal, semuanya akan tepat kalau dengan ekspektasi yang tepat. Kalau terkait tetangga, Mas, tadi kan udah disebut ya bahwa kenapa akhirnya namanya jadi tetangga. Tapi kalau misalkan Mas Gio memandang
pelanggan itu seperti apa sih? Apakah tadi ya ada hal yang mungkin beyond dari sales aja, ngeliat pelanggan. Kalau Tuku tuh ngeliat pelanggan tuh seperti apa ya? Dan karena Mas juga pengen membentuk community kan, dan kayaknya loyal banget nih apa usernya Tuku tetangga ini. Basisnya kan seperti yang tadi Mas, karena kita memang secara sadar tidak sadar kami membesar karena feedback tetangga Tuku semua, dan kami bersyukur sekali punya tetangga Tuku yang sangat reaktif, sangat responsif terhadap apapun yang kami lakukan. Jadi kami bisa tahu benar salahnya secara langsung gitu kan. Aku rasa itu sebuah rezeki yang harus kami patut syukuri secara internal. Namun secara basic dari awal kami melihatnya tetangga kita ini kadang orang bilang pada saat kita bergerak di industri kopi semua fokus di kopinya, teknisnya. Tapi yang saya sadari waktu itu pada saat ke Jogja, pada saat ke Melbourne, yang aku pertama kali di skena itu adalah hospitality, pelayanan. Nah, memang proses pelayanan itu yang membuat kita memang kondisinya, loh memang itu yang menjadi bagus kan, itu yang menjadi nyaman. Mau kopi seenak apapun itu menjadi poin lebih penting soalnya kan. Jadi ya sudah kami kejar pelanggan lebih ke arah memang endingnya itu yang harus kami cover, tapi pada dasarnya kami juga sadar emang kami bergerak di industri hospitality kok. Jadi mau produk kesehatan apapun kalau itu tidak menjawab, kalau itu tidak membuat experience menyenangkan, itu akan tidak menjadi sebuah experience yang menyenangkan kan. Jadi mendingan kami betul-betul mendekat, memahami apa yang diinginkan, dan semoga itu bisa menjawab dan akhirnya memberikan kesan tadi. Pelayanan ini dari sisi SDM ke pelanggan atau dari sisi produk ke ke pelanggan? SDM ke pelanggan. Nah itu yang saya pengen tahu juga, bagaimana cara menjaga supaya outlet Tuku yang udah banyak ini bisa standarnya sama gitu. Karena saya pernah ngalamin ini di brand lain ya Mas. Saya punya ada kopi yang menurut saya juga enak, tapi ternyata servisnya kurang bagus, jadi saya agak bete waktu datang. Kalau di Teguh kan standarnya udah pasti bisa pengen dijaga ya. Gimana cara supaya jaga mood masing-masing yang ada di outlet itu supaya aku rasa itu problem semua pelaku industri F&B sih Mas. Even di industri nggak usah F&B deh, konsistensi itu menjadi hal yang paling sulit gitu kan sebenarnya. Tapi sampai detik ini pun kami juga sedang mencari formula yang paling tepat sih. Kita juga belum rampung, belum lulus dalam taraf itu, tapi yang jelas sebisa mungkin ya karena kami merasa hospitality itu penting, kami merasa memang dekat dengan tetangga itu penting, kami merasa bahwa kami bisa bergerak gini karena menemukan trigger-trigger dari tetangga Tuku, jadinya kami secara langsung bahkan secara sadar menitik beratkan beberapa operational cost kita memang untuk people development gitu, dan juga menjaga konsistensi produk. Jadi dua hal itu yang memang kami coba maintain ya, karena memang kami diingatkan sama tetangga Tuku semua bahwa mereka kembali karena itu. Jadi ya kami juga mencari cara dengan pertumbuhan yang mungkin dibilang semi rapid expansion per tahun ini gitu, tapi gitu kami tidak mau terburu-buru, makanya kami bilang secara internal kami mau bertumbuh dengan penuh kehati-hatian gitu. Nah, bagaimana kami tidak menghilangkan opportunity, tapi kami juga tidak meneglect apa yang sudah baik atau apa yang diharapkan selalu sama tenaga Tuku semua. Kalau secara program ada yang bisa di-share nggak? Misalkan apakah membuat kayak semacam training bulanan atau bikin akademi atau itu dari awal rekrutmen kami mencoba rekrutmen proses kita kami tweak sedikit, proses learning and development atau induction prosesnya kami tweak sedikit juga, bahkan berkala tadi itu juga ada. Bahkan aku pun secara pribadi sebisa mungkin meskipun sekarang ada 51 toko, gimana caranya aku bisa tetap attach sama mereka. Let's kemarin di toko GBK ini aku tahu mereka sudah berusaha keras karena dapat animo yang cukup tinggi. Aku sebisa mungkin beberapa waktu aku coba nge-shift di sini juga buat membuat mereka merasa mereka tidak sendiri. Karena kalau aku pengen mereka men-serve tetangga Tuku semua, aku juga harus make sure mereka sudah makan belum. Mereka tidak menjalankannya sendirian gitu. Karena aku rasa ini juga membangun korporasi dengan culture yang seperti apa juga aku juga lagi cari terus sebenarnya gitu. Jadi ya itu yang pengen aku coba mainkan sih sebenarnya. Kalau dari sisi saya ngeliat dari sisi aspek moodnya, kadang kalau banyak user, kadang moodnya jadi nggak semuanya happy kan kalau yang kerja.
gimana sih cara supaya bisa tetap happy ya ketika user banyak gitu datang terus. Sebenarnya sama sih, sama-sama menjaga ekspektasi sih sebenarnya. Jadi menjaga ekspektasi kan tadi kita udah menjaga ekspektasi konsumen. Nah tadi untuk menjaga ekspektasi konsumen yang tepat, kita perlu untuk bisa memastikan internalku juga Ekspektasinya terjaga juga ya. karena malah mereka yang paling pertama yang harus aku kejar sih sebenarnya. Oke, Mas, ini agak geser ya. Pasti ini udah banyak ditanya sama orang. Jadi kan kalau ngeliat pertemuan Tugu kan sangat oke lah sekarang. Terus kayaknya pasti udah banyak yang nanya kapan IPO, terus kapan bisa franchise dan selanjutnya yang kaitannya sama pertumbuhan kan. Nah, tapi saya pengen lihat dari sisi lain nih, Mas. Kalau Mas Tio memandang IPO itu seperti apa sih? Memandang investor itu seperti apa? Memandang franchise seperti apa? Pada dasarnya IPO dan investor itu teman untuk kami bertumbuh sih. Itu udah paling sederhananya itu. Jadi artinya nggak tertutup ya buat, nggak boleh tertutup sih. kalau menurut Mas Yo kapan waktu yang tepat akhirnya bahwa Tuku sudah bisa open sama publik terkait tadi ya kepemilikan saham kah atau terkait ada investasi masuk? Aku nggak punya jawabannya juga sih Mas, karena semuanya lagi wait and see semua. Tapi yang jelas aku bilangnya gini, aku belum bisa franchise, belum bisa ada investor masuk atau IPO sesederhana karena aku berharap banyak bisa berkontribusi juga, nggak cuma membesarkan Tuku tapi membesarkan industri. Nah, untuk aku bisa memprioritaskan industri atau petani di hulu, aku harus membuat pergerakan bisnisku merata, nggak cuma hanya untuk ekspansi atau pertumbuhan semata kan. Sementara kalau aku ada investor, aku harus IPO, aku harus mengedepankan hal-hal tersebut kan. Jadi daripada aku harus menjadi quote-unquote tidak fokus di dua hal, aku harus bangun industri, membangun hulu, tapi juga harus menyenangkan para investorku. Aku selesaikan dulu fundamentalnya, supaya pada saat nanti aku yuk kita ngebut sekarang, atau yuk kita udah waktunya membuka opportunity lain, aku akan menggandeng teman-teman investor atau melalui IPO untuk bisa membuka semua tetangga Tuku yang kira-kira juga berharap bisa mensupport pertumbuhan Tuku, kan punya ownership juga kan sama pertumbuhan Tuku. Mas, jadi kan saya beberapa kali berpikir ya, kalau misalkan ada orang yang usianya 20-an, itu kan kadang udah tahap jengkel pikirannya, kapan nikah, siapa calonnya. Tuku udah tahap jengkel belum tanya, kapan sih IPO, siapa investor atau kalau aku rasa itu sama aja sih. Justru itu kan kita boleh jengkel. Biasanya kalau kita jengkel lebih karena ada part karena kita merasa tidak dimengerti. Tapi kalau satu sisi lain, pada saat mereka bertanya, motifnya kan karena mereka care. Mereka merasa itu ada potensi. Jadi buat kami itu hanya reminder aja sih. Jadi kalau di tahap jengkel belum, justru semoga tiap tahun itu ada. Jadi kalau kami sudah siap dan kami ngerasa ini waktunya, ya kami tahu harus menggandeng siapa gitu sih. Mas, kalau misalkan terkait ini ya, soal leadership tadi kan ternyata Mas Tio termasuk sering ke outlet juga kan buat menunjukkan kehadiran Mas Tio di internal. Nah, kalau misalkan Mas Tio ngeliat soal Mas Tio sebagai seorang leader, kira-kira Mas Tio tuh gaya leadershipnya bisa dibilang seperti apa sih yang terutama di industri F&B ya, yang kayaknya bisa mungkin bagi beberapa orang yang lain bisa mencontoh gitu, oh ternyata leader yang oke tuh di F&B seperti ini loh, atau masih ada ini nggak, ada apa, ada gambaran nggak? Atau jadi diri sendiri aja? Itu pasti, jadi diri sendiri itu pasti, namun kita juga tidak bisa tidak bertumbuh. Jadi diri sendiri punya karakter, tapi bukan berarti tidak belajar kan. Nah, makanya aku tidak bisa juga menjawab pertanyaan tersebut karena semua industri, semua situasi perusahaan akan punya kondisi masing-masing. Ada culture yang terbentuk, tapi yang jelas dengan menjadi diri sendiri itu akan membuat kita lebih
shapingannya tuh biasanya lebih nature-nya organically lebih terjadi lah. Tapi yang jelas ini kalau aku terbuka gitu di forum ini gitu, itu justru momen yang salah satu momen yang bikin aku berat karena itu tadi aku juga pada saat bikin tuku serunya bikin kopinya, serunya ngobrol sama tetangga tukunya. Aku datang ke toko bukan cuma bikin culture buat tim, tapi kan aku juga perlu dekat sama tetangga tuku, aku perlu dengar insight, aku perlu dapat energi baiknya gitu. Karena yang aku paling seneng dari bikin tuku tuh selalu pada saat jaga dan mendapatkan energi baiknya. Tapi pada saat kita menjadi korporasi, menjadi lebih besar, mau menuju IPO, menjadi perusahaan yang menjadi global brand gitu, ya sayangnya kita harus terus bertumbuh, kita harus berkembang, kita harus belajar. Dan belajar menjadi leader itu one of yang paling sulit sih buat aku, karena aku tahu keterbatasanku, aku tahu experienceku cuma ada di mana, tapi itu semua harus dikejar supaya company ini tidak kehilangan opportunity. Jadi kalau dibilang aku sih, kalau aku review teman-teman, aku dianggapnya sebagai leader yang visioner dan inspirational aja. Jadi cara kerjaku memang sifatnya memberikan gambaran besar, memberikan sudut pandang yang mungkin berbeda, namun aku diberkati sama berbagai tim teman-teman baik yang ada di bawahku yang membuat mereka menstrukturkan berbagai ideku dan berbagai arahan-arahanku gitu, menerjemahkan tapi supaya itu menjadi sebuah sistem yang lebih baik. Jadi memang aku masih berlaku lebih banyak seperti owner daripada seorang CEO. Tapi kalau mau dibilang sebagai CEO aku lebih banyak into ke produk, expansion, dan juga experience. Ketika tuku 10 tahun lalu dengan 9 tahun lalu dan sekarang kan pertumbuhannya sudah sangat ya cukup masif ya Mas. Hal apa yang jadikan pelajaran paling penting bagi Mas Tio buat melakukan pertumbuhan nih, yang mungkin tadi ya banyak sebenarnya nggak disadari sama orang-orang lain. Ini kayaknya memang harus dilengkapi elemen tersebut. Mungkin aku nggak balik lagi misalnya nggak tahu jawaban pastinya, tapi per sekarang kalau aku bisa tahu yang bisa aku tampilkan untuk menjawab itu ya sama aja kayak orang bilang kalau kita plan to fail ya jadi fail to plan gitu. Fail to plan jadinya plan to fail. Jadi aku sekarang sering ngobrol sama teman-teman adalah kita suka di-trigger, ayo kita bikin usaha gitu. Bikin usaha itu one thing, resikonya itu one thing. Tapi resiko yang lebih serem ada pada saat resiko mau membesar. Karena pada saat itu kita tidak lagi diam menjadi bergerak, tapi belajar sambil bergerak, membesar sambil bergerak, bahkan terkadang sambil berlari. Nah pada berlari itu kadang-kadang kita mengambil keputusan yang kurang tepat, salah mengambil investor, salah melakukan investment dan sebagainya. Jadi buat aku ya aku aja yang sangat abstrak, yang sangat mencoba vision aja, harus belajar sistem, harus belajar membuat plan yang lebih konkret dengan matriks yang lebih jelas supaya kita pada saat kalaupun kita harus ngebut tapi semuanya ada speedometernya yang menentukan kita harus rem atau enggak, ada map yang membuat kita harus belok atau tidak. Jadi pada dasarnya pembelajaran terbesarnya adalah dalam proses membesar itu ya tetap harus punya plan dan punya adaptabilitas yang cukup tinggi, dan semuanya harus tetap pakai matriks. Tidak bisa semuanya intuitif terus, karena kita makin lama makin membesar, yang salah ngambil keputusan efeknya akan menjadi besar gitu. Jadi ya memang membuat yang aku produk ini untuk berada dalam sebuah korporasi pun itu juga menjadi sebuah challenge pribadi. Terkait membesar, Mas, kalau menurut Mas Tio, Suku dia lebih sering mengerem atau ngegas? Ngerem. Ini pertanyaan lanjutnya, Mas. Menurut Mas Tio pernah tergoda nggak pengen seperti brand kopi lain yang outletnya tuh udah banyak banget, sales volumenya udah banyak banget? Pernah tergoda gitu? Atau hal yang Mas Tio kayaknya prioritaskan ya dibanding sales, dibanding outlet? Apa sih yang Mas Tio coba prioritaskan ya? Quality dan experience. Quality dan experience. Itu yang coba dijaga, dan ternyata menjaga itu nggak mudah juga ternyata ya, Mas. Pada dasarnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Mendingan kita memilih menyenangkan siapa, semoga orang yang kita bikin senang itu dia yang lanjutin hal baik yang Toko lakukan. Jadi yang kami inginkan adalah
kami yang penting tidak gagal dalam membangun perusahaan yang sehat secara bisnis, tapi kami juga tidak menutup dengan segala opportunity yang ditumbuhkan. Tapi saya pribadi tidak merasa harus menjadi sebanyak itu, karena banyak sama dengan resiko sama dengan experience atau quality yang lebih tinggi. Jadi karena kami secara sadar tumbuh karena tetangga toko yang puas karena experience dan quality produk, ya sebelum kami mampu lari ya ini benar dulu gitu, pastikan kami memang punya endurance-nya buat dan punya sistem baik yang buat kalaupun kami berlari ya kami tidak meresikokan kualitas dan experience tersebut. Tapi kalau misalkan target pasti ada ya Mas, misalkan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau tahun depan bakal melakukan hal apa, itu pasti ada lah ya. Kalau yang terdekat 10 tahun kira-kira apa nih Mas yang kira-kira yang bisa ya apa namanya sesuatu yang target pribadi maupun target Tuku ya yang ke depan bakal jadi pembeda gitu di industri maupun bagi Tuku sendiri. Gampangnya melalui Tuku kami pengen memvalidasi bahwa kekuatan Indonesia dengan segala agriculture-nya itu adalah sebuah kekuatan yang bisa sangat besar even untuk kita bermain di global brand. Jadi apa yang kita punya di hulu kita translasikan di hilir sehingga kita punya kemampuan berbisnis yang baik untuk di nationwide maupun di global. Itu secara bisnis kopinya. Tapi kami juga merasa Kopi Tuku itu kami tidak hanya treat sebagai brand kopi, namun juga sebuah IP yang harapannya ada sebuah belief baik tentang brand lokal, tentang bagaimana kita harusnya bersyukur dan menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam melihat Indonesia ini gitu. Jadi kami harap Tuku bisa menjadi wadah baik untuk komunitas-komunitas baik, untuk hal-hal baik yang digerakkan sama masyarakat. Bisa ini nggak Mas, terkait dari brand lokal, kan Tuku sudah mulai mencoba melakukan apa ya ekspansi ke luar negeri ya dengan pop-up-nya. Bisa diceritakan tentang hal tersebut dan juga menjawab ada yang bilang bahwa brand lokal Indonesia tuh terkait industri kopi ya katanya jago kandang, apa namanya belum berani atau nggak seberani itu melakukan ekspansi keluar. Menurut Mas Tio terkait pandangan itu seperti apa, dan juga mungkin cerita sedikit tentang pop-up store-nya yang ada di luar negeri. Gimana ya membahas ini cukup diplomatis, tapi yang jelas aku kurang setuju kalau semua aku tidak setuju kalau dianggap itu semua menjadi jago kandang, karena itu aku rasa terlalu generalisir. Karena aku rasa banyak sekali entrepreneur di Indonesia, teman-teman di lokal yang punya hasrat yang sangat besar untuk di global. Tapi bukan karena jago kandang ya, tapi memang by opportunity belum seseksi itu. Sesimpel, apakah betul pada saat kita di luar negeri nanti infrastruktur yang untuk mensupport brand ini Indonesia ini tumbuh itu ada? Let's say pada saat aku ada di luar negeri, betulkah aku menggunakan kopi Indonesia itu sebuah advantage atau disadvantage? Bisa jadi advantage kalau itu menjadi sebuah nilai tambah di global. Tapi kan nama kita belum dikenal sebesar itu. Jadi, tapi kita bisa mengemas secara kultur budaya. Experience bisa seru nih, ada coffee shop yang Indonesia sekali begini begitu caranya. Tapi bisa jadi disadvantage kalau ternyata untuk dapetin kopi Indonesia atau produk lokal, bahan bakunya harus impor dari Indonesia. Dan akhirnya itu menjadi mahal. Jadi sebenarnya hitungannya jadi nggak masuk kan. Jadi ini bukan masalah jago kandang, ini lebih ke arah kita semua lagi cari formula yang tepat juga. Nggak cuma para pelaku usaha, tapi mungkin government juga sedang melakukan itu semua. Nah, makanya yang penting untuk dilakukan adalah bersyukur, percaya diri, dan akhirnya lakukan segera supaya learning curve-nya terjadi. Dari situ kita harusnya berkomunikasi dan kita bersinergi bersama. Dan Mas Tio believe ya bahwa brand lokal suatu saat pasti bakal besar. Karena ya tadi banyak yang bilang selain jago kandang juga bilang Indonesia cuma bisa jual komoditi aja, kopi ke luar negeri, tapi brandnya belum bisa. Mas Tio believe bahwa itu nggak tepat ya asumsi itu? Nggak, kalau statementnya gitu benar kok Mas? Benar.
kalimatnya adalah terkait beliefnya ya. Indonesia Iya, iya. hanya bisa menjual komoditas kopi saja. iya. Kan kata-katanya saja. Memang karena belum. Karena belum. Jadi sekarang tinggal dilakukan. Tapi bukan berarti itu tidak ada opportunity-nya dan tidak bisa gitu kan. Jadi aku rasa ini harus jadi semangat bersama kita sebagai masyarakat Indonesia untuk melawan mental terjajah kita adalah dengan bersyukur tadi. Jadi bersyukur, kita jadi eksplorasi, kita punya percaya diri tadi. Percaya dirinya membuat kita mulai melakukan hal baik. Dari hal baik itu kita nggak bisa sendiri, akhirnya kita bersinergi gitu. Jadi selama kita punya common objektif dan kita itu bersinergi, aku rasa feedback komentarnya nggak akan gitu. Jadi nggak sekedar kita jago kandang atau hanya komoditas kopi saja, tapi yuk kapan yuk segera yuk, gimana caranya. Aku yakin kalau semua bergerak sama, semuanya akan mengetuk pintu masing-masing dan akhirnya itu membukakan opportunity satu sama lain. Ini masalah waktu aja. Iya, siap. Siap. Nah, ini Mas, saya agak geser sedikit ya ke tadi ya, terkait leadership dan ini pertanyaan pribadi saya kepo banget. Kalau Mas Tio itu dalam 24 jam berapa persen sih mikirin toko, berapa persen mikirin kehidupan pribadinya? Atau 24 jam mikirin toko terus? Aku bisa 100% nggak mikirin itu kok. Hari bisa aja enggak. Tapi aku juga nggak bisa liburan full nggak mikirin itu kok. Nggak mungkin, enjoy itu nggak mungkin. Tapi aku bisa satu hari nggak mikirin itu kok bisa. Tapi kalau aku juga nggak mungkin aku juga pergi ke luar negeri gitu, nggak mikirin itu nggak mungkin, karena terlalu banyak hal baik yang akan terjadi di sekitar kita yang membuat itu pasti otak kita berjalan. Dan sayang sekali gitu. Jadi kan aku bisa bilang 100% aku nggak mikirin itu, mungkin ya karena aku cuma di rumah aja. Tapi begitu aku keluar, pasti banyak ilmu-ilmu atau hal baik, inspirasi baik yang ada di sekitar aku. Akhirnya itu aku olah menjadi sebuah insight. Insight akhirnya menjadi sebuah plan menjadi sebuah action. Oke, terkait itu juga Mas, kalau misalkan Mas Tio bangun tidur, apa sih hal pertama yang Mas Tio lakukan ya? Apakah ngopi atau ada hal lain yang ini bisa jadi apa ya? Rutinnya ya? Ya, rutinitas yang kayaknya memang CEO tuh kayak gini loh, atau ternyata Mas Tio ternyata gue udah CEO ya, ternyata gue masih melakukan hal ini tanpa sadar. Belum, kalau aku nggak punya rutin itu. Tapi aku secara sadar, aku lagi mencoba membangun itu. Jadi proses kayak di kalenderku sih sekarang sudah ada tuh pasti proses dari subuh, dari sholat subuh sampai harus ngapain dulu di rumah, sampai jalan pagi habis itu visit toko sebelum buka. Itu tuh sebenarnya udah ada sebuah skema itu, tapi ya bagaimana itu merutinkan dengan baik aja sih. Tapi apa sih yang pengen coba Mas Tio rutinkan dalam hari-hari ya? Yang kayaknya penting dan berusaha terus dijalankan gitu? Enggak sih Mas, pertama kayaknya perlu dibalancing memang konteks spiritual dan emosional sih Mas. Jadi menyadarkan diri bahwa bersyukur itu penting, perlu setiap hari. Kemudian memastikan emotional balance kita baik, yaitu makanya make sure kondisi rumah keluarga kita juga baik, kita merawat mereka dengan baik, kemudian juga kondisi badanku juga baik. Jadi kemarin kayak selain istriku, kemarin juga udah mengingatkan untuk bagaimana kita menjaga kesehatan. Juga akhirnya aku juga diingatkan sama petaniku. Di tengah lagi meeting dia cuma tepuk, Mas Tio maaf ya kalau saya harus ngomong ini, tapi ayo Mas Tio kita lebih sehat yuk, karena Mas Tio banyak yang butuh nih, jadi Mas Tio juga harus jaga kesehatan gitu ya. Buat aku ya boleh bisa feel offended or ini cara Tuhan juga ingetin tuh macam-macam, sampai ada orang lain yang cukup jauh dan dia udah perhatian. Aku rasa ya kayak rutin itu lagi coba aku bentuk gitu. Oke, masih pertanyaan terakhir. Kan Mas Tio secara karakter mungkin cukup tenang ya menghadapi banyak hal dalam kehidupan bisnis ya. Ini pertanyaan terakhir saya Mas, kenapa Mas Tio bisa cukup tenang menghadapi godaan buat tadi ya franchise kah, terus IPO kah, investor masuk kah? Kenapa bisa berani tetap tenang gitu, nggak godaannya itu nggak kepancing gitu? Ya kalau aku buka di sini ya bisanya
Aku bisa gitu karena aku nggak ngerti. Karena tidak mengerti. Tidak mengerti. Tapi aku menikmati ketidakmengertian itu membuat aku, mungkin itu cara Tuhan melindungi aku gitu. Bahwa dengan aku tidak mengerti bahwa kalau aku investoran, aku bisa exit nanti di titik tertentu. Aku bisa dapat sebuah uang tertentu. Atau IP aku bisa ngapain. Karena aku nggak ngerti itu, aku jadi nggak pengen itu. Jadi aku difokuskan, diberikan settingan sama Tuhan bahwa udah pokoknya lo katanya pengen bertukar energi di toko kan, aku pengen bikin kopinya kan, diapresiasi orang kan. Aku dikasih gambaran itu. Jadi pada saat sekarang aku sudah mengerti, tidak ada nominal uang yang bisa menggantikan kepuasan saat aku bisa memberikan impact baik ke komunitas atau tetangga toko ini. Justru yang aku cari, oh berarti aku sudah mengendarai mobil yang tepat. Mobil ini harus aku isi berapa orang lagi dan aku bawa kemana lagi supaya manfaatnya lebih banyak. Karena kita sama-sama tahu, dan aku pun mencoba ngecek, bahkan aku ngobrol sama teman-teman kompetitorku yang lain yang juga misalnya tadi tanya cabang nggak banyak, aku berjejaring, aku tanya kehidupan mereka, oh nggak, aku prefer kehidupanku yang sekarang kok. Jadi pada dasarnya semuanya akan tepat pada porsinya masing-masing. Jadi aku rasa itu membuat aku bisa, bukan tenang sih mas, aku lebih cara memang pada dasarnya aku mager anaknya. Aku nyantai. Justru yang aku lagi cari adalah bagaimana aku tidak terlalu santai sehingga aku tidak kehilangan opportunity untuk menolong orang atau memberikan impact lebih banyak gitu. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas Tio. Ketemu lagi.